Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Sepekan menjelang pemilu, KPU TTU masih kekurangan logistik. Bawaslu Kabupaten Malaka telah mencatat temuan pelanggaran netralitas ASN. Akibat cuaca buruk, harga ikan segar di Pasar Larantuka mulai mengalami kenaikan. Saudara, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ali Soai. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Saudara. Sepekan menjelang hari pencoblosan pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mengaku masih kekurangan logistik pemilu, yaitu dokumen C1 Plano untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Pemilu berupa dokumen C1 Plano ini diungkapkan juru bicara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, Yohanes Saleh Funan, di sela-sela kegiatan persiapan pendistribusian logistik pemilu 2024 di gudang logistik KPU TTU. Menurutnya, kekurangan logistik itu terdapat pada dokumen C1 Plano untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten pada daerah pemilihan 2, 3, 4, dan daerah pemilihan 5. Yohanes menambahkan kekurangan logistik dokumen ini sudah dikoordinasikan dengan pihak KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dipastikan sebelum pendistribusian kekurangan yang ada sudah dipenuhi sehingga tak akan mengganggu jadwal pelaksanaan pemilu yang sudah ditetapkan. Terkait dengan persiapan logistik, saat ini masih ada kekurangan, tapi kekurangan yang dimaksud itu cuma pada hasil plano. Itu untuk DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, Dapil 2, 3, 4, 5. Kekurangan pun hanya sekitar 7 set sampai dengan 15 set, dan ya hanya seperti itu. Sebagai penyelenggara pemilu yang tinggal beberapa hari lagi akan segera digelar, pihak KPU Timor Tengah Utara mengimbau masyarakat tetap tenang dan bersabar, serta mengajak seluruh pemilih yang ada untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 tanggal 14 Februari mendatang. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mulai mematangkan persiapan pendistribusian logistik menjelang pemungutan suara pemilihan umum pada 14 Februari 2024. Kesibukan terus terlihat di gudang logistik pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara. Nampak berbagai persiapan menjelang pendistribusian logistik pemilu yang akan digunakan pada hari pemungutan suara 14 Februari mendatang tengah dilakukan sejumlah petugas KPU. Seperti yang disaksikan TVRI, sejumlah petugas saat ini sedang memasang segel pada ribuan kotak suara pemilu yang akan didistribusikan ke lokasi tempat pemungutan suara. Penyegelan kotak suara dilakukan menggunakan stiker berlogo KPU. Penyegelan ini untuk memastikan kondisi kotak suara dan logistik yang ada di dalamnya dalam kondisi aman sebelum digunakan. Sekaligus sebagai sebuah langkah preventif menjaga integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Juru bicara KPU Timur Tengah Utara, Yohanes Saleh Funan, mengungkapkan untuk pendistribusian logistik yang ada dijadwalkan mulai didistribusikan pada tanggal 11 atau 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Masih tetap pada perencanaan awal, yaitu pendistribusian logistik ke kecamatan dan kemudian nanti ke TPS. Bergerak dari gudang logistik Bin Mahfud itu mulai H-3 tanggal 11. Beberapa kotak suara saja yang belum disegel sambil menunggu kekurangan C hasil plano itu. Sedangkan yang lain saat ini sedang dilakukan penyegelan untuk kemudian siap untuk diturunkan ke kecamatan. Jumlah kotak suara untuk kegiatan pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara berjumlah 3.870 buah kotak suara. Logistik pemilu ini akan didistribusikan ke 24 wilayah kecamatan se-Kabupaten Timur Tengah Utara dan selanjutnya akan didistribusikan lagi ke 774 tempat pemungutan suara yang tersebar pada 193 desa dan kelurahan. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Flores Timur mengawasi pendistribusian logistik secara serius dan ketat demi kelancaran terselenggaranya pemilu 2024. Jadwal pendistribusian mesti dilakukan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Ernesta Katana, Ketua Bawaslu Flores Timur kepada TVRI menegaskan, sesuai jadwal dari pihak KPU setempat, pendistribusian logistik pemilu ke 250 desa kelurahan se-Kabupaten Flores Timur akan berlangsung pada 11 hingga 13 Februari 2024 dengan prioritas daerah kepulauan dan daerah terpencil, sehingga pihak Bawaslu pun memastikan terkait moda transportasi pengiriman serta gudang penyimpanan sementara logistik di wilayah kecamatan masing-masing layak sehingga tidak menjadi masalah sebelum pendistribusian ke masing-masing desa kelurahan sesuai jumlah TPS. Di dalam proses pendropingan logistik ada beberapa fokus pengawasan yang kami lakukan. Yang pertama soal waktu pendropingan. Itu kapan? Kami tidak ingin kemudian logistik di dropping terlambat. Dari hasil koordinasi kami dengan KPU menyatakan mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 dengan skala prioritas untuk lokasi-lokasi yang jauh. Oke, kita sepakat. Yang kedua berkaitan dengan armada yang dipakai. Armada seperti apa yang dipakai? Ini kan harus kita pastikan. Apakah itu kemudian armada khusus yang dipakai atau armada umum? Nah, kami menghimbau, kami mengharapkan supaya pendropingan logistik ini menggunakan armada khusus, tidak digabung seperti armada-armada umum yang ada terutama untuk penyeberangan ke Adonara dan Solo. Terus yang ketiga, kami harus bisa pastikan gudang penyimpanan. Dan itu secara kelembagaan kemarin itu menjadi fokus pengawasan kami. Karena tidak semua sekarang kantor camat bisa dijadikan gudang. Seperti contoh Ulang Gitang. Kantor camat Ulang Gitang saat ini itu dipakai untuk menyimpan logistik pengungsi, bantuan pengungsi. Erni Katana pun menegaskan logistik pemilu sangat penting. Berbagai perlengkapan pemungutan suara harus benar-benar ada sesuai ketentuan. Untuk itu, para pengawas pemilu tingkat bawah terus mengawasi pendistribusian logistik sesuai jadwal yang telah ditentukan pihak KPU Kabupaten Flores Timur. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, sementara itu dari Kabupaten Malaka, Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan kembali 50 kotak suara untuk dilengkapi logistik pemilu. Hingga saat ini per 8 Februari 2024, logistik pemilu di Kabupaten Malaka sudah lengkap dan tersegel secara rapi sambil menunggu jadwal pendistribusian ke 670 TPS. Komisi Pemilihan Umum mengecek kembali sejumlah kotak suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten di 2 dapil, yakni Kecamatan Malaka Tengah dan Kecamatan Iyo Kufeu, guna melengkapi secara utuh logistik pemilu. Sementara untuk logistik pemilu lainnya sudah dinyatakan lengkap dan telah tersegel secara rapi sambil menunggu waktu untuk pendistribusian. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka,
Juventus Adrianus Bere, mengatakan semua logistik sudah dalam keadaan aman. Sebelum disegel, Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan per item logistik pemilu agar tidak terjadi kekurangan maupun lebih. Tanggal 7 Februari kemarin, sebanyak 50 kotak suara dicek kembali untuk dilengkapi jenis logistik C hasil. Lanjut Juven, pada tanggal 8 Februari, semua logistik dinyatakan lengkap dan tersegel. Logistik pemilu ditargetkan akan didistribusi ke kecamatan pada saat H-3 dan dipastikan H-1 sudah ada di setiap TPS. Jumlah TPS di Kabupaten Malaka sebanyak 670 TPS. Setiap TPS disiapkan 5 jenis kotak suara dilengkapi dengan logistik pemilu lainnya. Pihaknya berharap dukungan dan kerjasama stakeholder serta peran semua masyarakat untuk menyukseskan pesta demokrasi di Kabupaten Malaka secara aman, adil, dan damai. Kotak itu hanya kotak DPRD Kabupaten. DPRD Kabupaten untuk di Dapil 1 untuk Malaka Tengah sebanyak 41 dan 9 dari Dapil 3 di beberapa 2 desa di Dapil 3. Untuk yang lain untuk DPR provinsi dan semua sudah fix. Semua sudah. Itu untuk semua dapil ya? Ya, semua dapil sudah selesai. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Saudara, Bawaslu Kabupaten Malaka telah mencatat temuan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Malaka. Dari dugaan 1 pelanggaran meningkat menjadi 3 pelanggaran. Dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN di Kabupaten Malaka terus meningkat. Hal ini disampaikan Komisioner Bawaslu Malaka, Nadab Beti, belum lama ini. Sebelumnya, Bawaslu Malaka merilis hanya 1 dugaan pelanggaran netralitas ASN, namun dalam pengembangan ditemukan ada dugaan penambahan 2 kasus pelanggaran terhadap netralitas ASN di Kecamatan Malaka Tengah jelang pemilu serentak 2024. Nadab Beti menjelaskan jelang tahapan kampanye terdapat dugaan 6 pelanggaran di tingkat kecamatan, diantaranya Kecamatan Lain Manen berupa pengerusakan baliho, Kecamatan Malaka Barat berupa pengerusakan baliho, dan Kecamatan Malaka Timur berupa penurunan alat peraga kampanye. Lanjut Nadab, setiap pelanggaran harus memenuhi unsur formil dan material. Dari sejumlah dugaan pelanggaran, baik dugaan pelanggaran pidana maupun netralitas ASN, Bawaslu Malaka telah melakukan penanganan kajian terkait pelanggaran tersebut, dan dari jumlah dugaan tersebut tidak memenuhi unsur formil dan material sehingga tidak dilanjutkan atau sudah dihentikan proses terkait pelanggaran tersebut. Pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama kepada semua peserta pemilu, agar tidak melakukan aktivitas apapun yang bersifat kampanye karena sudah memasuki masa tenang. Sehingga ada temuan, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Belu. Pemirsa, sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama melaksanakan doa bersama agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Doa bersama para tokoh lintas agama ini digelar di Balai Nazaret Gereja Katedral Santa Maria Immaculata Atambua, Kabupaten Belu. Kegiatan doa bersama tokoh lintas agama jelang pemilu 2024 terselenggara atas kerjasama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Belu dengan Keuskupan Atambua. Dalam kegiatan tersebut, setiap tokoh menyampaikan doanya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan pelaksanaan pemilu berjalan aman, damai, dan lancar. Romo Agustinus Seran Berek, selaku Ketua FKUB Kabupaten Belu, menyatakan dengan digelarnya doa bersama lintas agama ini, agar pemilu yang akan dilaksanakan ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjalin di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
Selain itu, dalam doa yang dihadiri oleh para pemuka agama ini, diharapkan seluruh umat beragama di Kabupaten Belu menggunakan hak suara dengan memilih sesuai dengan hati nurani tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta melihat visi dan misi dari para calon untuk membangun bangsa, khususnya di beranda terdepan NKRI. Selain itu juga pada kesempatan yang sama, Ketua FKUB Kabupaten Belu berharap kepada pihak penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu, agar bersikap sungguh-sungguh netral, jujur dan adil, sehingga seluruh tahapan pemilu hingga akhir berjalan dengan baik, tidak ada pihak yang dikorbankan. Tempat pertama, kita sebagai pemimpin agama, ranah kita lebih tepat itu mengurus yang rohani, sehingga berhubungan dengan pemilu yang akan datang, kita mengadakan doa bersama, tujuannya supaya pemilu yang akan dilaksanakan ini dapat berjalan dengan lancar, damai, teristimewa, persatuan dan kesatuan bangsa demi mempertahankan NKRI dapat terwujud, tidak hanya bubar, tidak hanya kacau oleh karena kepentingan 5 tahunan. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara, jelang pemilu 2024, pihak perusahaan listrik negara memastikan pasokan listrik akan berjalan aman dan lancar sehingga mendukung proses pemilu khususnya di TPS yang menggunakan arus listrik dari PLN sehingga tidak mengalami hambatan dalam melaksanakan semua tahapan pencoblosan sampai selesai, terlebih penggunaan perangkat elektronik dan pencahayaan yang membutuhkan arus listrik. Pemilu tinggal beberapa hari lagi untuk dilaksanakan hari pencoblosan suara oleh masyarakat dan kebutuhan akan listrik demi kelancaran penyelenggaraan pemilu mengalami peningkatan, khususnya pengoperasian alat elektronik serta penerangan di TPS. Untuk melancarkan semua tahapan pencoblosan sampai selesai, pihak PLN memastikan akan memberikan pelayanan terbaik untuk memasok listrik sampai ke TPS agar dapat mendukung secara penuh perhelatan pemilu tanpa kendala dan berharap agar tidak terjadi cuaca ekstrim yang seringkali mengakibatkan jaringan listrik terganggu untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima. Kepala PLN Rayon Bajawa Ivan Firmansyah menjelaskan bahwa persiapan pihak PLN untuk mendukung penyelenggaraan pemilu terus dilakukan termasuk bekerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat agar dapat melakukan pembersihan di sekitar jaringan listrik dari pepohonan untuk mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim yang dapat menumbangkan pohon serta mengganggu pasokan listrik ke masyarakat. Kami dari PLN Bajawa tentu saja mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya yang kami lakukan itu melakukan pembersihan jaringan yang berada di potensi-potensi sering terjadi gangguan. Kemudian selain itu juga kami juga menyediakan backup berupa genset untuk titik-titik penting KPU agar proses penghitungan suara nanti bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Selain itu juga kami juga koordinasi dengan Pemda untuk di beberapa titik lokasi yang memerlukan pendekatan dengan masyarakat agar mau melakukan pembebasan pohonnya. PLN tidak bisa berdiri sendiri, tentu harus ada bantuan dari masyarakat dan seluruh stakeholder agar sama-sama saling membantu dan mengingatkan apabila ada pohon yang mendekati jaringan itu agar diperbolehkan untuk dilakukan perabasan oleh PLN. Dengan adanya kerjasama PLN bersama masyarakat serta pemerintah daerah untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu dengan pasokan listrik yang memadai, diharapkan dapat mensukseskan pemilu dengan aman dan lancar tanpa mengalami hambatan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.
Ya, jelang pemilu 14 Februari, ratusan warga yang belum memiliki EKTP berbondong-bondong melakukan perekaman EKTP di kantor Disduk Capil agar mendapatkan hak pilih. Demi mendapatkan hak pilihnya, ratusan warga se-Kabupaten Ende yang belum memiliki EKTP ramai-ramai sambangi kantor Disduk Capil untuk melakukan perekaman EKTP dan biodata lainnya. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Lambertus Sigasare, saat dikonfirmasi via telepon, menyampaikan dalam beberapa hari ini memang antusias masyarakat warga melakukan perekaman EKTP sangat tinggi. Hal ini dikarenakan banyak warga yang ingin mendapatkan hak pilihnya saat pemilu pemilu 14 Februari nanti. Ia juga menyampaikan rata-rata yang mengurus EKTP ini merupakan pemilih pemula dan hingga saat ini kita sudah lakukan perekaman dari bulan Januari hingga awal Februari ini sudah mencapai 4.000. Ia juga menambahkan Disduk Capil saat ini keterbatasan belangko EKTP. Sehingga bagi warga yang ingin mengurus EKTP, kita tetap lakukan perekaman dan kita mengeluarkan surat biodata sesuai peraturan KPU, sehingga mereka bisa mendapatkan hak pilihnya saat pemilu nanti. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusantara Timur hari ini. Saudara, KPUD ND menggelar bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Logistik SILOG kepada seluruh panitia pemilihan kecamatan PPK dan panitia pemungutan suara PPS. Jelang pemilu 14 Februari, KPU ND kembali menggelar BIMTEK kepada seluruh PPK dan PPS dalam rangka ME. Penggunaan aplikasi SILOG dalam hal ini dalam rangka percepatan informasi data logistik. Ketua KPU ND Adolorata Maria Dalopes menyampaikan kegiatan ini merupakan dalam rangka peningkatan kapasitas serta pengetahuan anggota PPK maupun PPS terkait penggunaan aplikasi SILOG sehingga saat menggunakan aplikasi SILOG nanti petugas tidak bingung. Ia juga menyampaikan tujuan KPU menggelar kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagaimana mengoperasikan aplikasi SILOG secara benar ketika teman-teman PPK dan PPS menerima logistik dari KPU. Ia berharap kegiatan ini bisa berjalan dan semua PPK dan PPS yang mengikuti secara offline bisa mengoperasikan aplikasi SILOG ini. Ia juga berpesan agar semua petugas PPK dan PPS untuk bekerja secara profesional dan tidak memihak kepada siapapun pada saat pemilu nanti. PPS kita di Kabupaten Ende 6.881 orang. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah kita memberikan pengetahuan dan keterampilan bagaimana mengoperasikan aplikasi SILOG ini ketika teman-teman PPK dan PPS menerima logistik dari KPU Kabupaten Ende. Setelah terima, mereka melihat jenis-jenisnya, baik yang ada di luar kotak, di dalam kotak, sesuai dengan data yang dikirim dari KPU Ende dan itu dimasukkan dalam aplikasi itu. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Ya pemirsa, patroli ke wilayah rawan bencana alam, Kapolres Timur Tengah Selatan minta Kapolsek Molo Utara dan anggota untuk memetakan daerah terisolir dan rawan bencana serta melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara KPU TTS agar menjadi prioritas dalam distribusi logistik. Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP Igusti Putu Sukarsa
menjelaskan dalam rangka mengantisipasi daerah rawan bencana sebelum pelaksanaan pemilihan umum pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pihaknya meminta kepada Kapolsek Molo Utara beserta jajaran untuk memetakan daerah-daerah terisolir yang rawan longsor dan banjir. Mengingat wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan sangat luas, dengan jangkauan dan kondisi alam yang sulit. Seperti di Kecamatan Nunbena, misalnya terdapat 2 desa yang terisolir jauh dari jangkauan transportasi, yakni Desa Noebesi dan Desa Taneoto. Sehingga 2 daerah tersebut perlu diantisipasi sedini mungkin sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Sebagai langkah antisipasi yang dilakukan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan agar wilayah jangkauan sulit agar menjadi prioritas distribusi logistik. Di samping itu, pengamanan untuk menjadi perhatian termasuk mengantisipasi tingkat kerawanan seperti kericuhan dan gangguan keamanan lainnya. Ia menambahkan pihaknya menempatkan Babi Kamtipmas yang khusus bertugas di wilayah tersebut di tanah BKO dari Kodim Babinsa dan anggota Polres Timur Tengah Selatan. Kegiatan pengamanan pemungutan suara, ada beberapa kerawanan yang mungkin terjadi, terutama masalah kekurangan logistik atau surat suara, kotak suara dan sebagainya. Kita sudah koordinasi ke KPU dan sudah lengkap semua. Yang kedua, masalah penduduk yang mempunyai hak pilih belum melakukan rekam KTP elektronik, karena waktu pemilihan harus menggunakan atau menunjukkan KTP elektronik. Yang kemarin dari 16.000 yang belum merekam, dan kemarin terakhir sisa 400, dan mudah-mudahan hari ini sudah clear semua. Terus ada lagi kerawanan masalah cuaca, di mana wilayah kita ini adalah cukup luas, topografinya berbukit dan banyak sungai. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Saudara, hingga saat ini penyebab kebakaran 4 rumah, 1 warung, dan 1 konter HP di Hombel, Kelurahan Baumuku, Kecamatan Langkerembong, Minggu malam belum diketahui. Saat ini polisi masih menyelidiki kejadian tersebut. Kepolisian hingga kini masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran Minggu malam 4 Februari 2024. Polisi masih ke TKP untuk mengumpulkan barang-barang bukti. Saat ini tempat kejadian sudah dipasang garis polisi. Selain itu, penyidik dari Polres Manggarai sudah meminta 4 orang, termasuk pemilik warung, untuk dimintai keterangannya. Kepolisian berharap dalam waktu dekat akan mengumumkan penyebab kebakaran, namun enggan mengomentari terkait adanya penetapan tersangka. Diketahui 4 rumah, 1 warung, dan 1 konter HP hangus terbakar Minggu malam 4 Februari 2024 lalu. Salah satu korban rumah terbakar, Asyar Arifen, menjelaskan, api awalnya bersumber dari kompor warung yang terletak di samping rumahnya dan langsung membesar. Asyar menambahkan pemilik warung makan tersebut sering didapatinya tidak mematikan kompor dengan benar di warungnya saat pemilik warung itu kembali ke rumahnya. Sudah berulang kali. Maksudnya bagaimana? Berulang maksudnya hal yang sama yang begini, api kompor ini. Api kompor maksudnya bagaimana? Mereka kurang, mungkin waktu keseparan kompor mereka tidak sampai habis. Jadi api itu namanya kompor hop ini kan ada sumbunya yang belum apa, kan dia nyala terus. Bahkan saya sendiri pernah dulu masih dapat sempat, bukan hanya saya. Kejadian setelah berikutnya masih ada lagi kan. Adik saya juga yang dapat, tapi ada yang teman-teman yang datang biasa duduk mangkal di kios ini, tempat mangkal itu dapat sampai masih sop di atas juga. Jadi itu masih kami kasih selamat sudah 3-4 kali lah. Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT.
Ya pemirsa, Desa Kesetnana mendapatkan jaringan air bersih. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, 200 kepala keluarga di Desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, mendapatkan jaringan air bersih yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2024 senilai 2.400 juta rupiah. Bupati Timur Tengah Selatan, Egusem Peter Tahun menjelaskan jaringan air bersih yang diprioritaskan khusus untuk 200 kepala keluarga di Desa Kesetnana tersebut bertujuan untuk memancing animo masyarakat agar berinovasi dan memanfaatkan lingkungan dengan menanam berbagai aneka tanaman hortikultura yang nantinya menjadi asupan gizi bagi anak-anak. Sumber air tersebut diambil dari Oe Kabuka dengan jarak jangkauan 12 km, menggunakan pompa solar cell dan debit airnya cukup besar mencapai 2 liter per detik. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan sumber air tersebut secara baik, khususnya menekan kasus stunting di daerah tersebut. Ia juga meminta masyarakat untuk menjaga dan merawat jaringan air tersebut agar tetap baik. Untuk diketahui, Desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan merupakan daerah kasus stunting tertinggi di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan desa tersebut pernah dikunjungi Presiden Jokowi tahun 2022 silam. Dana kurang lebih 2 miliar. Dan dalam 2 miliar itu ada in cash dan in kind. Yang tadi dilaporkan oleh panitia bahwa sumbangan dari masyarakat mungkin bahan lokal, mungkin ikut gali kurang lebih ada 7,2 miliar. Nah, air yang ditarik itu debitnya 2,6 liter per detik sampai di sini. Nah, sementara yang dilayani itu 187 sambungan rumah. Nah, dari sambungan rumah ini 187 ini air ini berarti ada lebih. Jadi kalau 2,6 berarti dia paling terpakai 1 liter per detik. Masih ada terbuang 1,6 liter per detik. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Saudara, harga ikan segar di Pasar Larantuka, Kabupaten Flores Timur kini mulai mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan beberapa pekan sebelumnya. Kondisi kenaikan harga ikan segar dipicu oleh cuaca buruk, di mana saat ini terjadi guyuran hujan dengan intensitas tinggi, disertai gelombang tinggi mengakibatkan sejumlah nelayan enggan melaut. Pantauan TVRI di Blok Ikan Pasar Impres Larantuka, rata-rata semua jenis ikan harganya lumayan tinggi dengan kisaran Rp20.000 hingga Rp100.000 per kumpulnya. Semua jenis ikan mengalami kenaikan harga seperti ikan karang yang biasanya hanya dijual dengan harga sebelumnya Rp50.000 per kumpul atau 5 hingga 7 ekor, kini naik menjadi Rp100.000. Sementara ikan layang atau jenis ikan sela sebelumnya 10 ekor Rp10.000 per kumpul dijual dengan Rp20.000, kini dikurangi menjadi 5 ekor per kumpul dijual dengan Rp20.000. Sedangkan untuk ikan pelagis jenis tuna harga normal Rp50 hingga Rp60.000 per kilogramnya, per ekor, kini naik menjadi Rp80 hingga Rp100.000 per ekornya. Sementara itu, sejumlah emak-emak penjual ikan kepada TVRI menuturkan kenaikan harga ikan ini terpaksa dilakukan seiring dengan situasi cuaca hujan dan gelombang tinggi mengakibatkan banyak nelayan hingga pemancing ikan dasar pun enggan melaut. Oleh karena itu, para penjual ikan pun terpaksa mengurangi jumlah ikan per kumpul dengan harga pada kisaran Rp20.000 untuk ikan sela dan ikan karang dijual dengan kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000 per kumpul sesuai jumlah dan ukuran ikan. Penjual ikan pun menuturkan pasokan ikan segar saat ini memang menurun sejak beberapa hari terakhir.
sehingga aktivitas bongkar ikan di pelabuhan pendaratan ikan Amaga Rapati pun sepi, sementara pasokan ikan dari para nelayan Lamahala Adonara, Lamakera Solor maupun sejumlah nelayan dari wilayah Tanjung Bunga pun hampir tidak dilakukan. Dari Kabupaten Flores Tibur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, distribusi beras bantuan cadangan pemerintah untuk mengatasi kekurangan pangan di Kabupaten Timur Tengah Selatan telah mencapai 60 ton dari total 800 ton untuk 81.665 masyarakat penerima yang tersebar di 32 kecamatan dan 278 desa kelurahan. Transporter PT Yasa wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Jodato, menjelaskan dari total 800 ton beras bantuan cadangan pemerintah untuk mengatasi kasus rawan pangan di Kabupaten Timur Tengah Selatan kini telah dialokasikan sebanyak 400 ton di gudang Dolok Perum Bulog Kabupaten Timur Tengah Selatan. Untuk penyaluran sejak hari pertama hingga hari ketiga pada tanggal 7 Februari 2024 kemarin sudah mencapai 60 ton untuk Kecamatan Kota Soe, Batu Putih, Amanuban Tengah, Amanuban Barat, dan Oenino. Sisanya masih dalam proses pengemasan untuk didistribusikan. Jumlah penerima manfaat di Kabupaten Timur Tengah Selatan sebanyak 81.665 penerima yang tersebar di 278 desa dan kelurahan di 32 kecamatan. Masing-masing kepala keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg setiap bulan. Ia menambahkan proses penyaluran 400 ton tahap pertama pun harus dipercepat sebelum pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Karena tahap kedua tahun 2024 untuk 400 ton sisanya akan segera masuk. Penyaluran dari hari pertama sudah di 3 kecamatan, diperkirakan mungkin sudah lebih dari 80 ton. Dan kalau untuk pengangkutan hari ini ada di 3 kecamatan, Amanuban Tengah, Amanuban Barat, dan Oenino, sudah sekitar 60 ton. Dan di progres mungkin sudah 25% dari 81.691 penerima. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara, dua pimpinan institusi keamanan, kepolisian, dan TNI di Kabupaten Timur Tengah Utara memberikan apresiasi atas aksi penghijauan yang dilakukan komunitas wartawan menyongsong Hari Pers Nasional 2024. Ikut bersama dalam kegiatan penghijauan yang dilakukan para pekerja pers di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, pimpinan kepolisian dan TNI setempat memberikan apresiasi atas kegiatan aksi reboisasi yang dilakukan para jurnalis di Desa Letneo, Kecamatan Insana Barat. Menurut Kapolres dan Dandim 1618 Timur Tengah Utara, memelihara dan melestarikan lingkungan menjadi kewajiban bagi semua anak bangsa. Dengan demikian, apa yang telah dilakukan para jurnalis ini menjadi teladan dan contoh yang baik. Selain memberikan apresiasi, Kapolres dan Dandim 1618 TTU juga berharap para jurnalis di wilayah tersebut dapat membangun kemitraan yang baik dengan semua pihak guna memajukan dan memperkenalkan wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara ke penjuru Indonesia. Peduliannya melestarikan lingkungan. Kita pahami bahwa budaya cinta lingkungan, terutama di Kabupaten TTU ini, tatkala di musim kemarau sangat-sangat dirasakan panas, sehingga dengan kita mencintai lingkungan, menanam beberapa anak pohon, itu tentunya bisa bermanfaat ke depannya bagi kelestarian lingkungan kita, sehingga bisa membantu kelestarian lingkungan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Selamat kepada para wartawan, khususnya Intan Kabupaten TTU, selamat ulang tahun. Mari sama-sama kita melaksanakan, berkolaborasi, kerjasama, koordinasi dalam meliput semua kegiatan-kegiatan yang positif untuk meningkatkan
kinerja kita sehingga Kabupaten TTU ini bisa diketahui seluruh di Indonesia. Menyongsong dan merayakan Hari Pers Nasional tahun 2024, pekerja pers yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Timur Tengah Utara Intan TTU menggelar aksi penghijauan di Desa Letneo, Kecamatan Insana Barat. Penghijauan berlokasi di salah satu sumber mata air dengan melakukan penanaman 1.000 anakan pohon berbagai jenis seperti jati putih, mahoni, jambu mente, serta kelor. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Jose Praso, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya Komang Astri dan saya Revalis Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.